Udah booster semua, Pak. Saya sudah booster. Presiden belum, Pak? Pasti sudah. Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer. Oh gitu ya. Ngajak kita ya. Ini pakai menhan baru pakai presiden. Kamu coba dulu. Kamu tahu kan gua juga. Oh, Bapak yang gitu tuh. Boosternya pakai apa Pak Panglima? Boosternya pakai Stretum, Pak. Stretum. Dari Stretum. Saya sudah booster sama Moderna. Oh, saya bukan itu. Stretum. Udah booster semua, Pak. Saya sudah booster. Presiden belum, Pak? Pasti sudah. Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer. Oh gitu ya. Oh, Tapi katanya kalau Moderna agak demam ya. agak memang. Jadi lebih kurang 24 jam itu agak meriang. Ya kalau lebih aman kayaknya Pfizer. Katanya. Pak Hashim sudah 3 kali Pfizer. 3 kali Pfizer apa? Iya, booster dia yang ketiga. Boosternya agak nempel. Agak nempel saja. Yang ketiga. Tapi kalau Pfizer itu katanya tidak harus 2. Dia kan vaksin tunggal ya. Pfizer. Bukan, Pak. Pfizer bisa juga yang tunggal itu, Pak. Bersumber dari CNN Jumat 27 Agustus 2021, sejumlah pejabat negara mengaku sudah menerima suntikan vaksin virus corona COVID-19 ketiga atau booster. Bahkan mereka menyampaikan itu di depan Presiden Joko Widodo kala kunjungan kerja ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Pejabat yang mengaku sudah disuntik vaksin ketiga yakni Gubernur Kaltim Isran Nur, Wali Kota Samarinda Andi Harun, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden Jokowi hanya terkekeh menanggapi mereka. Jokowi sempat ditanya sudah disuntik vaksin ketiga atau belum. Dia menjawab belum dan menunggu vaksin jenis Pfizer. Gelagat sejumlah petinggi negara itu dianggap tidak patut, karena seharusnya memprioritaskan tenaga kesehatan menerima booster vaksin terlebih dahulu sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnama mengkritik para pejabat itu karena melanggar aturan yang dibuat pemerintah sendiri. Programnya sudah jelas, aturan sudah jelas, jadi ada cacat moral, ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Ada fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pejabat, kata Windu saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa malam 24 Agustus. Merujuk surat edaran yang dikeluarkan Kemenkes, vaksinasi COVID-19 dosis ketiga hanya diberikan untuk tenaga kesehatan untuk saat ini. Ketentuan itu dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK.02.01/1919/2021. Vaksinasi dosis ketiga bagi nakes menggunakan Moderna. Dalam kasus booster pejabat ini, Gubernur Kaltim mendapat booster vaksin Moderna. Sementara Panglima TNI menggunakan booster dengan metode sel punca dan Wali Kota Samarinda menggunakan vaksin Nusantara. Jenis vaksin atau metode booster yang diterima Panglima TNI dan Wali Kota Samarinda itu tidak masuk dalam ketentuan Kemenkes baik soal vaksinasi ketiga maupun program vaksinasi nasional. Meski demikian, hal ini pun tak lepas dari kritik. Windu menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapat jatah vaksin, terutama di daerah luar Jawa dan Bali. Namun di sisi yang lain, pejabat negara justru sudah mendapat suntikan vaksin ketiga. Windu menilai para pejabat negara sebaiknya peka dengan keadaan dan lebih mengutamakan masyarakat yang belum mendapat suntikan vaksin.
Di tengah keterbatasan pasukan vaksin, kita tidak boleh egois soal booster vaksin ini, sekalipun dia pejabat, gubernur, menteri, bahkan Menkes sekalipun, tuturnya. Terpisah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Chandra Yoga Aditama juga mengkritik pejabat publik yang mendapat vaksin dosis ketiga atau vaksin booster COVID-19. Dia menyayangkan ketika surat edaran yang dikeluarkan pemerintah justru dilanggar oleh pejabat pemerintah sendiri. Bagaimanapun juga, vaksin ketiga ini sudah diputuskan diberikan pada nakes saja, di luar melukai atau tidak melukai, tapi kita tahu vaksin booster hanya diperuntukkan pada nakes saja, maka kita patuhi aturan itu. Aturan kan dibuat oleh pemerintah sendiri, kata Chandra saat dihubungi. Dia juga mengibaratkan menggunakan vaksin dosis 3 untuk pejabat di tengah keterbatasan stok vaksin COVID-19 seperti memberikan 2 pelampung untuk 1 orang. Di satu sisi, masyarakat masih banyak yang belum menerima suntikan vaksin dosis pertama. Di sisi yang lain, pejabat negara justru sudah mendapat suntikan dosis ketiga, plus melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sejauh ini, Kemenkes sudah angkat suara ihwal kabar pejabat negara telah disuntik vaksin ketiga atau booster. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut. Permasalahan: pejabat langkahi tenaga kesehatan terkait vaksin booster. Penyebab masalah. Di sini kami menggunakan diagram fishbone, di mana akibatnya itu adalah pejabat langkahi tenaga kesehatan terkait vaksin booster yang merupakan permasalahan dari diskusi kami. Kemudian adalah sebab yang pertama yang dikarenakan oleh faktor lingkungan, di mana sebabnya adalah adanya peluang dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian sebab yang kedua yaitu individu, di mana sebab yang pertama itu adalah serakah, yang kedua mementingkan diri sendiri, dan ketiga kurang peduli dengan keadaan. Kemudian adalah sebab yang ketiga yang dikarenakan oleh faktor instrumen dengan sebab peraturan yang kurang kuat, dan sebab yang keempat yaitu adalah yang dikarenakan oleh sistem yang memiliki sebab pengawasan yang lemah. Fakta kasus: vaksin booster Moderna yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK.02.01-19/2021 tentang vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Percakapan para pejabat dengan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Kaitan dengan aneka. Melanggar nilai indikator akuntabilitas yaitu tanggung jawab, keadilan, dan menghindari praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korupsi. Melanggar nilai indikator nasionalisme yaitu adil dan menghargai. Melanggar nilai indikator etika publik yaitu berlaku adil dan memberikan pelayanan dan bersikap hormat. Melanggar nilai indikator anti korupsi yaitu peduli dan tanggung jawab. Sekian dari kami, Ziko Meldrandirahim dan Rizal Maulana Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.